Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 969 Pemandangan untuk dilihat. Hari itu cerah, jadi Ryan bisa melihat sangat jauh. Namun, masih tidak mungkin untuk melihat ujung kota. Kota ini mungkin sebesar ibu kota Kekaisaran Sasamil, yang sudah sangat besar dengan jarak 50 km. Tidak, mungkin lebih besar. Bahkan Kentucky juga tidak bisa melihat ujungnya. Sungguh kota yang sangat besar. Seharusnya membentang sejauh apa? 100 km. Tidak, pasti lebih. Bagaimana senior Cynthia bisa mengatakan ini adalah kota kecil? Ryan kemudian teringat sesuatu, memberitahu Kentucky. Iya, dia mengatakan bahwa Kosek kecil jika dibandingkan dengan kota Hufall yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Mungkin Kosek tidak terlalu kecil. Hanya saja Hufall bahkan lebih konyol. Tanpa membuang waktu, Kentucky turun dari langit untuk menanyakan hal itu kepada Cynthia. Jika Kosek adalah kota besar pada umumnya jika tidak mempertimbangkan Hufall. Cynthia tidak bisa menahan tawa lagi. Hahaha, tidak mungkin. Hufall sendiri hanyalah sebuah kota berukuran rata-rata untuk memulai. Kosek biarkan aku melihat, sebuah kota besar di antara kota-kota kecil, kurasa. Dari dua ujung terjauhnya, jaraknya hanya 220 km atau apalah. Lalu, seberapa besar Hufall? Tidak, lebih baik dari itu, seberapa besar kota yang benar-benar besar. Benar saja, kelompok Ryan mau tidak mau mengajukan pertanyaan itu. Begitu, sepertinya kota-kota di wilayahmu tidak sebesar milik kita. Cynthia tidak salah. Hanya saja dia mengira mereka masih dari suatu tempat di alam dewa. Ngomong-ngomong, aku tidak terlalu yakin seberapa besar Hufall itu, tapi itu pasti lebih dari 2 kali lipat ukuran Kosek. Adapun kota besar yang sebenarnya, aku pikir aku akan mengambil ibu kota kerajaan Kamos sebagai contoh, kalau begitu. Aku pernah mengunjunginya sekali, dan sejauh yang saya tahu, diameternya sekitar 1.300 km, tidak termasuk area di luar tembok kota, tentu saja. Ryan menganggapnya konyol. Bagaimana kalian bisa berkeliling di kota-kota seperti itu? Seseorang mungkin menjalani seluruh hidupnya tanpa pernah pergi ke sisi lain kota tempat mereka dilahirkan seperti itu. Cynthia mengangkat bahunya, memberitahu mereka yang sudah jelas, bagaimana lagi. Semua kota memiliki formasi teleportasi di sekitar untuk digunakan. Jika kamu ingin menggunakannya, pilih saja yang tepat sesuai dengan tujuannya, dan hanya itu. Rowan tidak bisa tidak bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu membayar teleportasi? Bahkan di Sasamil Capital, yang jelas jauh lebih kecil, si kembar harus membayar untuk menggunakan formasi teleportasi untuk bergerak. Memiliki teleportasi. Mungkinkah kota-kota di rumahmu dibebankan untuk menggunakan formasi teleportasi kota? Cynthia bertanya dengan ekspresi terkejut. Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis saling memandang sebelum mengangguk. Cynthia merasa agak sedih dengan penghuni rumah si kembar. Tuan kotamu adalah tentara bayaran, kalau begitu. Sejauh yang aku tahu, kamu tidak perlu membayar formasi teleportasi apapun di kota manapun di wilayah Yukirom. Kecuali, tentu saja, kamu berencana untuk berteleportasi dari satu kota ke kota lain. Dalam hal ini, energi surgawi lingkungan tidak cukup untuk memindahkanmu, jadi kota itu menagihmu dengan batu surgawi. Cynthia melanjutkan, asal tahu saja, sebenarnya ada ribuan formasi teleportasi di mana-mana di Kosek, dan begitu juga di kota-kota lain. Bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk bekerja di sisi lain kota hanya dengan menggunakan formasi itu. Energi surgawi di udara lebih dari cukup untuk membuat mereka bekerja sepanjang hari dan malam. Faktanya, akan menjadi bencana bagi sebuah kota untuk menuntut mereka karena kota itu sendiri membutuhkan pergerakan konstan untuk bisnisnya sendiri. Ryan, sebagai satu-satunya master formasi dalam grup, kemudian menanyakan hal lain. Bagaimana dengan pemeliharaan formasi itu? Bukankah mahal untuk dipelihara? Cynthia merenungkan pertanyaan itu sebentar sebelum berkata, "Yah, aku bukan master formasi. Namun, aku tahu formasi teleportasi pada level itu tidak sebanding dengan satu Divine Stone, jadi sangat murah untuk dirawat. Belum lagi bahwa mereka jarang menunjukkan masalah bahkan setelah bertahun-tahun digunakan terus-menerus. Tentu saja, saya tahu itu karena sekte kami menggunakan beberapa dari mereka. Para master formasi di sana jarang menyentuh mereka.
Lagi pula, kami bahkan hampir tidak memilikinya, banyak orang seperti yang dimiliki kota ini. Ryan hanya bisa membayangkan seberapa tinggi kualitas formasi di alam dewa dibandingkan dengan alam manusia. Aku sudah mulai bersemangat hanya dengan memikirkan formasi tempat ini. Kentucky menjadi ingin tahu tentang hal lain. Lalu, berapa banyak orang yang tinggal di kota? Juga, berapa banyak ras? Cynthia menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu? Apakah Anda pikir seseorang akan berhenti menghitung? Yah, saya kira kita harus memiliki sekitar 2 hingga 3 juta orang di sini. Adapun ras, manusia, Guras, Junkas, Lakures, Frados, pilihlah. Anda mungkin akan menemukan mereka saat berjalan-jalan di kota. Seharusnya ada beberapa ribu dari mereka, saya kira. Lihat saja karavan kami. Di sini saja, kami memiliki 22 ras makhluk yang berbeda. Cynthia juga menambahkan, tentu saja, kita hanya berbicara tentang garis keturunan murni. Jika Anda menghitung darah campuran, itu harus menghitung setidaknya setengah dari kota. Jika Anda mencoba memasukkan mereka ke dalam ras tertentu, Anda akan menjadi gila. Lagi pula, kita semua adalah variasi dan mutasi dari ras awal yang sama. Hampir semua ras dapat memiliki anak dengan ras lain, dan kebanyakan dari mereka tidak akan peduli selama mereka menyukai satu sama lain. Yah, setidaknya bukan mereka yang memiliki posisi rendah dalam garis keturunan mereka sendiri. Anda akan menemukan mereka yang bangga dengan apa adanya dan tidak akan mencampurkan darah mereka dengan orang lain. Kelompok Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa Lakures dan Zasvin adalah variasi manusia sejak lama, bahkan sebelum meninggalkan planet Sunkan. Kata-kata Cynthia menegaskan hal itu. Mereka telah memperhatikannya sejak mereka bergabung dengan karavan. Ryan bahkan telah berbicara dengan orang-orang ras Lakure untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka tetapi hanya menemukan bahwa mereka tidak menganggap diri mereka sesuatu yang berbeda. Alam para dewa benar-benar pemandangan untuk dilihat. Bab 970 Batu Surgawi. Meskipun mereka melihat kota Kosek di kejauhan, mereka masih membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk tiba di pintu masuknya. Itu hanya seberapa jauh dinding itu. Jelas, arus besar orang yang masuk dan keluar kota sangat besar karena mereka melewati banyak karavan, pelancong, penduduk, dan jenis serupa lainnya. Namun, kelompok Ryan belum pernah melihat satu pun pembudidaya terbang. Satu-satunya pengecualian adalah pembudidaya lain yang menjinakkan binatang iblis terbang, tetapi itu cukup langka jika dibandingkan dengan jumlah orang. Hampir tidak ada orang yang terbang di kota sebesar ini, Kentucky hanya bisa bergumam. Rowan meliriknya sebelum berkata, meskipun itu bukan rahasia, kamu sebaiknya tetap diam mulai sekarang. Hanya gunakan Divine Sense untuk berbicara dengan kami. Hal yang sama berlaku untuk Celis. Ryan setuju dengan Rowan, mengingatkan mereka, memang. Seperti yang dikatakan Cynthia, meskipun mungkin tidak ada yang spektakuler, itu juga bukan sesuatu yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Kentucky dan Celis mengangguk dan menutup mulut mereka. Cynthia, di sisi lain, berbicara tentang kota, memberitahu mereka, Anda mungkin memperhatikan bahwa kami tidak memiliki banyak binatang iblis yang dijinakkan. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya di rumah Anda, tetapi penjinakan binatang sangat langka pekerjaan. Itulah mengapa Anda melihat begitu sedikit binatang iblis terbang dengan pembudidaya di punggung mereka. Mendengar itu, Ryan menanyakan hal lain. Bagaimana dengan mereka yang berada di alam transisi? Apakah ada pembudidaya di kota yang bisa terbang sendiri? Cynthia mengangguk, menjawab, ya. Tuan kota adalah seorang pembudidaya alam transisi. Selain dia, saya pikir hanya 3 sekte teratas kota Kosek yang masing-masing memiliki satu leluhur yang juga berada di alam transisi. Jumlah itu tampak kecil. Namun, Ryan dan Rowan tahu seberapa besar itu. Ini hanya satu kota. Namun, ia sudah memiliki 4 pembudidaya alam transisi. Bahkan Rowan terkesan dengan itu. Seperti yang diharapkan dari alam dewa. Tidak heran Sister Orb mengatakan jauh lebih mudah untuk berkultivasi di sini. Untuk satu kota yang sudah memiliki 4 pembudidaya alam transisi benar-benar hal yang besar. Celis juga menambahkan, jangan lupa bahwa Kosek hanya dianggap sebagai kota kecil. Kota Huvol yang dibicarakan Cynthia mungkin memiliki lebih dari 10. Yah, mereka adalah orang-orang yang tidak akan kita libatkan dalam waktu dekat. Jika memungkinkan,
Saya tidak ingin terlibat dengan mereka sama sekali. Kentucky ingin tinggal sejauh mungkin dari orang-orang itu. Akhirnya, mereka tiba di gerbang kota, atau setidaknya salah satu dari mereka. Rim bisa melihat di kejauhan bahwa kota itu memiliki setidaknya satu gerbang setiap 2 kilometer atau lebih. Cynthia tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, para pedagang yang mempekerjakannya dan para penjaga yang keluar untuk melakukan check-in dengan penjaga kota. Berapa banyak orang? Pedagang utama maju untuk menghadapinya, menjawab pertanyaan penjaga sambil berkata, kami memiliki total 3.245 orang dan binatang iblis secara total. Kultivasi tertinggi adalah alam transformasi jiwa dan tahap 6. Penjaga kota terkejut mendengarnya. Kelompokmu telah menjinakkan binatang iblis tahap 6. Itu karavan yang cukup kaya. Pedagang utama tertawa sebagai tanggapan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, biayanya adalah 1 batu surgawi untuk setiap 1.000 anggota. Penjaga itu terkejut, tapi kurang lebih seperti itu. Dia telah melihat hal-hal seperti itu sebelumnya. Hanya saja itu tidak terlalu umum. Benar saja, penjinakan binatang buas cukup langka ketika seseorang tidak menganggap binatang iblis tingkat rendah seperti yang menarik kereta. Pedagang itu dengan cepat membayar biayanya, dan karavan segera lewat. Namun, Ryan cukup penasaran dengan harganya. Bukankah 4 batu surgawi terlalu murah? Namun, kata-kata itu membuat Cynthia menatap Ryan dengan ekspresi aneh. Murah. Mungkinkah rumahmu punya banyak dari mereka? Ryan dengan cepat memperhatikan masalah ini. Jelas bahwa batu surgawi jauh lebih mahal daripada batu spiritual di alam fana. Tidak juga. Hanya saja kota ini jauh lebih besar daripada kota-kota di rumah kita sehingga kupikir kalian jauh lebih kaya daripada kita. Cynthia menghela nafas lega setelah mendengar itu. Begitu, ya, itu masuk akal ketika aku memikirkan tentang kota-kota kecil yang kamu ceritakan kepadaku. Namun, kamu salah. Divine Stone sama mahalnya di sini. Sebagai contoh, aku hanya menerima 10 Divine Stone untuk melindungi karavan ini, dan saya pikir saya sudah dibayar dengan baik. Misi perlindungan Cynthia membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk diselesaikan, dan dia adalah seorang kultivator realem transformasi jiwa. Itu menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan batu surgawi. Para penjaga yang kamu lihat melindungi karavan mungkin bahkan tidak mendapatkan Divine Stone. Sebaliknya, mereka menerima emas. Satu-satunya pengecualian mungkin adalah Naschen Soul Realem, yang setuju bekerja untuk 2 Divine Stone. Ryan adalah orang yang bertanggung jawab atas keuangan kelompok, jadi dia segera mengambil kesempatan untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan saat mereka pindah ke pusat kota. Begitu, dalam hal ini, sangat mungkin untuk membeli Divine Stone dengan emas, kan? Kalau tidak, aku tidak mengerti mengapa para kultivator bekerja sebagai penjaga. Setidaknya, itu mungkin dilakukan di rumah kita. Cynthia mengangguk, berkata, benar. Kami juga dapat membayar batu surgawi dalam emas. 1 batu surgawi tingkat rendah berharga 1.000 koin emas. Asal tahu saja, penjaga tingkat terendah, yang berada di alam formasi inti, mungkin menerima sekitar 100 koin emas untuk pekerjaan mereka dalam perjalanan ini. Ryan mengangguk karena dia sudah mengharapkan sesuatu di sekitar level itu. Itu berarti mereka perlu bekerja hampir 2 tahun untuk mendapatkan 1 Divine Stone. Benar saja, Divine Stone sama langkanya di sini seperti halnya kita di rumah. Tentu saja, Ryan berbohong tentang hal rumah itu. Cynthia mengangguk. Ya, namun demikian, kalian berempat sudah berada di alam transformasi jiwa dan tingkat tahap 6. Sudah jauh lebih mudah bagimu untuk membuat batu surgawi daripada yang lain. Ryan tersenyum sebagai tanggapan, berkata dengan rasa terima kasih kepada senior Cynthia karena mengizinkan kami menggunakan danau aliran surgawi. Hahaha, Cynthia tertawa sebagai tanggapan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu sudah melakukan banyak hal dengan bergabung dengan sekteku. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Bab 971 bertindak sesuai. Kelompok mereka pindah ke formasi teleportasi tidak terlalu jauh dari gerbang yang mereka masuki. Setelah mengantri selama beberapa menit, seluruh karavan mulai berteleportasi di bagian-bagian kecil sampai semuanya menghilang. 1 teleportasi kemudian, karavan segera muncul di pusat kota Kosek yang panjangnya lebih dari 200 km. Ketika mereka tiba di tengah, Ryan melihat sekeliling.
tidak bisa berkata-kata saat dia berkomentar melalui Divine Sense dengan Rowan, Kentucky, dan Chelis, mengesankan. Bahkan di ibu kota kerajaan, Anda tidak akan melihat toko sebesar itu. Beberapa dari mereka mungkin memiliki beberapa ratus lantai. Bahkan dengan teknologi bumi, akan menjadi tantangan untuk membangun sesuatu seperti itu. Mungkin itu karena mereka juga tetap stabil melalui formasi, Rowan tidak bisa tidak menyebutkan. Kalau tidak, saya tidak bisa melihat betapa banyak dari mereka. Tempat ini harus memiliki tingkat kemudahan tertentu untuk menjadi seperti ini. Itulah masalahnya. Suara Sister Orb bergema di benak mereka saat dia menjelaskan. Aku bisa merasakan banyak formasi bekerja di bawah struktur, dan hal yang mengesankan adalah levelnya tidak setinggi itu. Mereka tidak. Ryan hanya bisa bertanya. Maksudmu mereka formasi tingkat bumi? Oh, aku lupa memberitahumu tentang ini. Ryan sudah bisa merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang penting yang dilupakan oleh AI yang tidak berguna. Setidaknya, itu untuknya. Di sini, di alam dewa, formasi, pandai besi, jimat, alkimia, dan sebagainya, ngomong-ngomong, untuk mempersingkat, semua pekerjaan sampingan memiliki kategorisasi yang berbeda. Alih-alih tingkat bumi dan surga, mereka menyebutnya tingkat perunggu dan perak. Seperti yang kupikirkan, kau benar-benar tahu bagaimana melupakan hal-hal penting. Ahem, Sister Orb mengabaikan kata-kata Ryan sambil melanjutkan. Tentu saja, perak setara dengan tingkat surga. Kemudian, Anda memiliki tingkat emas, yang bukan sesuatu yang tersedia untuk para pembudidaya dan binatang iblis di alam manusia. Formasi binatang dunia yang Anda aktifkan saat itu adalah langkah yang lebih tinggi. Itu pasti sesuatu yang dibangun oleh seseorang dari alam dewa. Satu langkah lebih tinggi. Apakah maksud Anda di atas tingkat emas? Ya, setiap tingkat memiliki subtahap. Misalnya, Bronze Low, Middle, High, dan Peak Level. Hal yang sama berlaku untuk level perak dan emas. Ryan, Rowan, kalian berdua berada di tingkat menengah perak untuk formasi, pandai besi, dan alkimia. Setelah Anda mencapai puncak tingkat emas, langkah Anda selanjutnya adalah tingkat surgawi. Last but not least, ada tingkat dewa. Yah, tidak ada gunanya memikirkan tingkat surgawi atau dewa saat ini. Jalanmu masih panjang bahkan sebelum memasuki level emas. Ryan dan Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Mereka membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai posisi mereka saat ini, dan wajar saja jika mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Namun demikian, rasa ingin tahu Ryan dan Rowan terusik. Mari kita kunjungi organisasi formasi, pandai besi, dan alkimia dari Sekte Lukimira nanti. Cynthia tidak tahu apa yang mereka bicarakan saat dia meminta perhatian mereka. Baiklah, kita sudah sampai di Merchant Guild of Cossack City. Penjaga lain dan aku sedang menuju ke dalam untuk menerima pembayaran kami untuk pekerjaan perlindungan ini. Apakah kamu ingin masuk juga? Ryan langsung mengangguk. Bagaimanapun, dia harus peduli dengan uang. Tentu, mari kita lihat. Namun, tepat saat mereka akan masuk, penjaga di depan guild menghentikan kelompok mereka saat dia mengatakan kepada mereka, binatang iblis harus diletakkan di ruang tunggu. Mereka tidak bisa masuk. Yah, itu sudah bisa diduga karena Chelis dan terutama Kentucky cukup besar. Belum lagi para penjaga itu tidak tahu bahwa mereka memiliki perasaan. Juga, tolong bawa seseorang bersama mereka karena binatang iblis tahap 5 atau lebih harus ditemani oleh tuannya. Itu untuk mencegah mereka lepas kendali. Mulut Kentucky berkedut setelah mendengar itu. Aku tidak punya tuan, idiot, atau begitulah yang ingin dia katakan. Sayangnya, dia tahu dia tidak boleh berbicara di tengah kota untuk menghindari masalah. Rowan kemudian berpisah dari Ryan di sana, mengatakan kepadanya, silakan dan periksa hal-hal yang Anda butuhkan. Saya akan mengawasinya. Ryan mengangguk dan dengan cepat mengikuti Cynthia ke dalam Merchant Guild. Sekitar 1 jam kemudian, Ryan keluar dengan Cynthia, membawa lencana baru di tangannya. Aku harus bergabung dengan Merchant Guild. Nanti, jika kita memutuskan untuk membuka toko atau sesuatu di kota, kita akan membutuhkannya. Rowan mengerti apa yang ingin dilakukan Ryan, jadi dia bertanya melalui Soul Connection mereka, kamu akan menjual senjatamu, kan? Apakah Anda berniat untuk menggunakan kemampuan elemental gathering pada mereka? Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, tidak.
Saya sudah berbicara dengan penjaga di karavan agar mereka mengizinkan saya menguji senjata mereka. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki properti elemental gathering. Saya juga bertanya apakah mereka memiliki sesuatu yang mampu mengumpulkan elemen, tetapi mereka memberitahu saya bahwa hanya senjata dengan tulisan yang memiliki kemampuan itu. Prasasti, itu adalah cabang samping dari formasi, bukan? Saya yakin Anda telah menggunakan beberapa di White and Dark Stars. Rowan masih ingat saat Ryan menempa bintang kegelapan dengan bantuannya. Ryan mengangguk sebagai tanggapan, berkata, ya, itu sangat mirip. Hanya saja mereka menggunakan energi surgawi daripada energi spiritual. Saya harus membuat beberapa modifikasi pada White and Dark Stars nanti. Bagaimanapun, teknikku jauh lebih maju daripada mereka dalam hal elemental gathering. Itu karena logam yang saya tempat tidak membutuhkan prasasti untuk mengumpulkannya. Sederhananya, senjata saya dapat menghemat banyak ruang untuk prasasti, yang jelas merupakan sesuatu yang besar. Tentu saja, saya harus berkunjung ke aula pandai besi di Sekte Lukimira nanti untuk melihat apakah mereka benar-benar tidak tahu apa-apa karena kami tidak memiliki pandai besi di karavan kami. Rowan mengerti apa yang dimaksud Ryan. Saya ingat ketika Anda menjelaskannya kepada saya sebelumnya. Prasasti pada dasarnya adalah formasi tetapi jauh lebih kecil. Senjata sangat besar, jadi prasasti untuk mengumpulkan elemen sudah memakan banyak ruang. Belum lagi senjata itu sendiri memiliki batasan berapa banyak prasasti yang dapat mereka pegang tanpa putus. Jika pandai besi di sini mengetahui tentang metode Anda, kami mungkin mendapat masalah. Ryan tersenyum menanggapi setelah mendengar itu. Bagus kalau kamu mengerti. Oh well, kami akan bertindak sesuai dengan situasinya. Bab 972 ke Sekte Lukimira. Cynthia adalah satu-satunya anggota Sekte Lukimira yang bergabung dengan karavan itu, jadi dia meninggalkan semua orang setelah menerima pembayaran 10 Divine Stone dari Merchant Guild. Tentu saja, Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis mengikutinya saat dia berkata, baiklah, aku akan pergi ke Sekte Lukimira sekarang. Apakah kamu ingin melakukan hal lain di kota sebelum kita pergi? Kelompok si kembar menggelengkan kepala ketika Ryan menjawab, kita bisa belajar lebih banyak tentang kota nanti. Kami agak tertarik dengan aula pendudukan sampingan sekte Anda. Pekerjaan sampingan kita. Cynthia bingung mendengarnya. Ryan kemudian menjelaskan, saya perhatikan bahwa senjata dan formasi di sini sedikit berbeda dari kita. Itu mungkin karena seberapa jauh jarak kita. Saya ingin memeriksa apakah ada yang bisa saya pelajari. Hal yang sama berlaku untuk Rowan dalam alkimia. Rowan melirik Ryan sebelum berkata, kamu bisa memulai percakapan dengan memberitahu dia bahwa kamu adalah master formasi dan pandai besi. Bagaimanapun, dia tidak tahu tentang itu. Rowan kemudian menatap Cynthia dan mengatakan kepadanya, sedangkan aku seorang alkemis. Ryan dan aku sama-sama berada di tingkat menengah perak dalam pekerjaan sampingan kita. Benar saja, Cynthia tidak tahu tentang itu. Jadi itu sebabnya. Itu membuatku bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tidak dapat kamu lakukan, namun, dia menolak untuk terus memikirkannya karena dia terbiasa dengan keanehan kelompok si kembar. Baiklah, ayo pergi ke Lukimira kalau begitu. Cynthia kemudian memandu kelompok itu ke salah satu formasi teleportasi terdekat, yang mengirim mereka ke salah satu gerbang selatan. Di sana, mereka juga menemukan lebih banyak formasi teleportasi yang sedikit lebih besar dari biasanya. Cynthia kemudian pergi ke salah satu dari mereka di mana Ryan dan Rowan bisa melihat beberapa pembudidaya muda menggunakan pakaian yang serasi untuk melindunginya. Jelas bahwa formasi teleportasi itu tidak terbuka untuk umum. Oh, ini Penatua Cynthia. Seorang gadis dengan cepat keluar dari kelompok untuk menerimanya, menyapa Cynthia. Selamat datang kembali, Penatua Cynthia. Cynthia tersenyum sambil menepuk kepala gadis itu, berkata sebagai tanggapan. Aku kembali, Linfa. Cynthia kemudian melihat ke orang-orang lainnya dan bertanya, bagaimana keadaannya selama berbulan-bulan aku keluar. Kultivator lain, kali ini seorang pria, dengan cepat turun untuk melapor. Penatua Cynthia, semuanya masih sama. Para tetua lainnya sudah kembali dari misi mereka, jadi sekte ini baik-baik saja berkat batu surgawi yang mereka bawa kembali. Cynthia mengangguk, puas. Tepat setelah itu, dia memanggil kelompok Ryan ke depan dan memperkenalkan para pembudidaya kepada mereka. Ini adalah anggota sekte Lukimira kita.
Mereka sedang bertugas menjaga formasi teleportasi, seperti yang kalian lihat. Cynthia juga memperkenalkan kelompok Ryan kepada yang lain, memberitahu mereka, si kembar akan menjadi tetua tamu baru sekte kami. Adapun binatang iblis, mereka adalah teman mereka. Tamu tua, para murid memandang Ryan dan Rowan, sedikit terkejut dan bingung. Tapi mereka tidak jauh berbeda dari kita dalam hal usia. Cynthia tertawa menanggapi, berkata, hahaha. Memang, saya percaya Galuh di sana mungkin sedikit lebih tua juga. Namun, jangan salah menilai mereka dari penampilan mereka. Si kembar ini sudah berada di alam transformasi jiwa. Apa? Para murid tercengang. Jelas, mereka mencoba menggunakan indera surgawi mereka untuk memeriksa kultivasi si kembar, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa melihatnya. Mengapa mereka datang ke sekte kecil seperti kita? Ah, orang yang mengatakan itu segera meminta maaf. Maaf, Penatua Cynthia. Cynthia hanya melambaikan tangannya, tidak terlalu mempermasalahkannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Sederhananya, banyak hal terjadi, jadi mereka berutang budi padaku. Mereka akan bertindak sebagai tetua tamu sekte kita untuk sementara waktu, jadi bersikaplah sopan dengan mereka. Jelas, itulah alasan kelompok Ryan dan Cynthia muncul untuk ini. Ryan kemudian mulai menjabat tangan semua orang, berbicara kepada semua orang sambil tersenyum ketika dia berkata, senang bertemu dengan kalian semua. Anda tidak benar-benar perlu memperlakukan kami sebagai penatua. Berpura-puralah bahwa kami adalah murid baru dan bertindaklah sesuai dengan itu. Ngomong-ngomong, aku adalah master formasi dan pandai besi di tingkat menengah perak. Jika kamu butuh sesuatu nanti, beritahu aku. Rowan, di sisi lain, saya Rowan, seorang alkemis, level yang sama. Dan, itu saja untuk balok es. Kentucky juga ingin memperkenalkan dirinya tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya di kota setidaknya. Lagi pula, ada banyak orang di sekitar selain diri mereka sendiri. Baiklah, itu sudah cukup untuk saat ini, kata Cynthia. Formasi teleportasi ini dapat mengirim kita langsung ke sekte, jadi kita bisa menggunakannya. Sekte ini juga sangat dekat dengan kota, hanya beberapa ratus kilometer ke selatan, jadi tidak perlu batu surgawi untuk mengaktifkannya. Ayo pergi. Cynthia dan si kembar akhirnya menginjak formasi sebelum salah satu murid mengaktifkannya. Dengan kilatan cahaya perak, mereka akhirnya menghilang. Pandangan kelompok itu kabur sesaat sebelum mereka bertemu dengan tebing raksasa tepat di depan mereka. Itu meluas sejauh yang mereka bisa lihat ke kedua sisi. Namun, bagian atasnya tidak sama. Mereka bisa melihat ujungnya. Namun demikian, Ryan dan Rowan yakin bahwa puncaknya setidaknya setinggi 50 km atau lebih. Adapun sekte, tidak sulit untuk melihat banyak terowongan diblokir oleh gerbang di sekelilingnya. Sekte itu ada di dalam tebing. Terkejut, Cynthia bertanya sambil tersenyum. Namun, kami tidak berusaha bersikap keren. Hanya saja jauh lebih murah menggunakan kultivasi kami untuk menggali sekte kami sendiri di dalam daripada mencoba membangun sekte yang tepat. Cynthia kemudian mendekati gerbang di depan, di mana para murid yang menjaganya membuka jalan. Selamat datang kembali, Penatua Cynthia. Mereka tidak bertanya siapa kelompok Ryan, tapi rasa penasaran terlihat jelas di mata mereka. Jangan khawatir, kami akan memperkenalkan Anda kepada semua murid di sini sekaligus nanti. Bagaimanapun juga, Cynthia tidak mungkin berhenti untuk si kembar memperkenalkan diri mereka kepada setiap murid. Ngomong-ngomong, meskipun lebih murah, ini bukan tempat yang buruk. Bumi yang membentuk tebing ini sangat tahan. Belum lagi ada divine vein alami di bawahnya. Kualitas vena bukanlah sesuatu yang mengesankan, tapi itu sudah banyak untuk sekte seukuran kita. Kelompok Ryan mengangguk sebagai jawaban. Mereka sudah bisa merasakan konsentrasi energi surgawi yang sedikit lebih tinggi di tempat ini. Akhirnya, mereka melewati pintu masuk dan bisa melihat bagaimana sekte itu terlihat dari dalam. Bab 973 Bisakah kita bergabung? Saat kelompok si kembar memasuki sekte, mereka tidak bisa tidak memperhatikan bahwa bagian dalamnya cukup terang. Namun demikian, dinding, langit-langit, dan lantai tampak agak kasar di tepinya. Namun, itulah yang biasanya diharapkan dari fasilitas bawah tanah. Sekte mereka di sini sebesar sekte dalammu kami disunkan, Ryan mau tidak mau berkomentar melalui Divine Sense. Rowan setuju dengannya, mengatakan, iya,
Tetapi itu juga menjelaskan mengapa mereka mengatakan mereka hanya sekte kecil. Bagaimanapun juga, sebuah sekte sebesar Dalamu seharusnya tidak dihitung untuk apapun di alam dewa. Aku tidak keberatan, kata Kentaki sambil memandang semua murid perempuan di sepanjang jalan. Benar saja, penampilan Kentaki menarik perhatian mereka, dan beberapa ingin mendekat untuk membelainya seolah-olah Kentaki adalah magnet. Mereka hanya tidak melakukan itu karena Cynthia ada di sana saat menemani rombongan. Celis, di sisi lain, menggelengkan kepalanya ketika dia memberitahu mereka, aku benci tempat-tempat bawah tanah. Itu membuatku mengingat waktuku di markas penguasa jiwa. Ryan kemudian bertanya pada Cynthia di sepanjang jalan. Berapa banyak tetua dan murid yang Anda miliki di sekte ini? Cynthia merenungkannya sebentar sebelum berkata, aku percaya sekitar 5-6 ribu. Ryan mengangguk sebagai tanggapan sebelum menggunakan Divine Sense-nya untuk terus berbicara dengan Rowan, Kentaki, dan Celis. Tidak heran jumlah murid tampaknya cukup jarang. Tempat ini tampaknya kurang lebih seukuran Dalamu, tetapi bahkan tidak memiliki setengah dari jumlah sekte Dalamu yang ada di Sunkan. Celis juga menambahkan, bukan itu saja. Kita berbicara tentang alam dewa. Hanya beberapa ratus kilometer di depan, dan Anda memiliki kota dengan lebih dari 200 juta orang. Untuk sekte ini hanya memiliki 5 hingga 6 ribu membuktikan betapa kecilnya mereka dibandingkan dengan sekte lain. Bagaimanapun, kelompok Ryan tidak puas. Sebuah sekte kecil jauh lebih mudah untuk dikelola, dan mengingat perjuangan keuangan, mempertahankan jumlah yang lebih rendah adalah cara yang tepat untuk dilakukan. Tiba-tiba, seorang penatua alam jiwa baru lahir mendekati Cynthia, menyapanya, Nona Cynthia, senang Anda kembali. Cynthia tersenyum sebagai tanggapan ketika dia memberikan tas kepada sesepuh itu. Yah, penatua, pada dasarnya adalah gelar pria itu. Sebagai pembudidaya alam jiwa yang baru lahir, dia cukup muda. Hei, Kal, bawa batu surgawi ini ke kantor manajemen sekte untukku. Iya. Ada 20 batu surgawi di sana. Kal mengangguk ketika dia menjawab, tentu saja. Saya dan sebagian besar tetua juga telah kembali setelah mengambil beberapa misi, jadi kami harus memiliki sejumlah besar batu surgawi untuk saat ini. Ngomong-ngomong, Master Sekte sedang menunggumu di dalam. Kal memandang kelompok Ryan sejenak tetapi tidak terlalu memperhatikan. Karena Cynthia adalah orang yang membimbing mereka, seharusnya tidak menjadi masalah. Saya harap kami mengumpulkan setidaknya 1000 atau lebih batu surgawi ketika menyatukan semua misi penatua dan murid. Cynthia tidak bisa tidak berkata ketika dia memasuki salah satu kediaman. Ada beberapa ruangan di dalamnya, tapi Cynthia langsung menuju ke aula pertemuan. Di sana, si kembar akhirnya bisa melihat apa yang disebut Master Sekte Lukimira. Bukan manusia, pikir kelompok mereka begitu mata mereka bertemu dengan wanita yang duduk di tengah ruangan. Ada juga beberapa pembudidaya dari berbagai ras, termasuk manusia, yang duduk di kursi di sekitar ruangan. Selamat datang kembali, Cynthia. Wanita, yang tampak lebih tua dari Cynthia, menatapnya sambil tersenyum. Saya dapat melihat bahwa Anda telah mencapai puncak alam transformasi jiwa, selamat. Para tetua lain di ruangan itu juga memberi selamat kepada Cynthia dan tampak sangat senang tentang itu. Cynthia mengangguk sebagai tanggapan, berkata, saya beruntung. Karavan yang saya lindungi dalam perjalanan kembali kebetulan bertemu dengan Divine Stream Lake. Tentu saja, saya tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Mata semua orang berbinar ketika mereka mendengar itu. Namun, mereka tahu bahwa danau aliran surgawi sudah pasti hilang sekarang, jadi mereka segera menghela nafas. Benar-benar beruntung. Terakhir kali aku melihatnya lebih dari 20 tahun yang lalu. Secepat itu. Terakhir kali aku melihatnya adalah saat aku masih kecil. Setidaknya kamu melihat satu. Lihat aku. Aku belum pernah melihat Divine Stream Lake seumur hidupku. Master Sekte kemudian mengangkat tangannya, membungkam semua orang saat dia memberitahu mereka, baiklah, semuanya. Sudah cukup. Master Sekte kemudian melihat kelompok Ryan, jelas penasaran dengan mereka. Dia sangat terkejut bahwa burung dan pohon iblis berada di tahap 6 tetapi tampak jinak karena mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Jadi, siapa teman-teman ini? Cynthia mengangguk sebelum memperkenalkan kelompok Ryan kepada semua orang. Ini adalah beberapa teman yang aku jalin selama berada di Divine Stream Lake. Yang berambut putih adalah Ryan, dan yang berambut hitam adalah Rowan. Mereka kembar.
Master Sekte kemudian memperkenalkan dirinya sebagai tanggapan terhadap keduanya. Saya Kayla Xiantian, Master Sekte dari Sekte Lukimira. Apakah kamu melupakan kami? Kentaki bertanya segera setelah itu dengan ekspresi kesal. Cynthia memang mengatakan bahwa dia tidak perlu berpura-pura tidak bisa berbicara di sini. Celis menghela nafas sebagai tanggapan. Tidak bisakah kamu menunggu Cynthia menjelaskan semuanya dulu? Benar saja, semua tetua dan Master Sekte memandang keduanya dengan mata terbelalak. Yah, Cynthia sudah berharap banyak karena dia memiliki reaksi yang sama. Hahaha, sangat mengesankan, bukan? Biar ku jelaskan. Cynthia kemudian menggunakan Divine Sense-nya untuk memberikan penjelasan singkat kepada semua orang di ruangan itu. Akhirnya, Kayla dan para tetua lainnya mengerti. Begitu, jadi mereka datang dari bagian lain dari alam dewa. Kayla kemudian melihat kelompok si kembar sebelum berkata, Cynthia tidak berbohong. Tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat tempat di mana binatang iblis atau pohon memperoleh kesadaran sebelum alam transisi. Tidak diragukan lagi bahwa wilayah Turin Anda sangat jauh. Kalau tidak, kita setidaknya akan mendengar sesuatu tentang itu. Formasi teleportasi yang kamu paksakan pasti memiliki level yang sangat tinggi. Ryan mengangguk sebagai tanggapan, berkata, saya tahu. Saya seorang master formasi di tingkat menengah perak, dan saya tidak dapat mengidentifikasi level formasi sama sekali. Ryan kemudian mengubah topik sambil melanjutkan, ngomong-ngomong, kami ingin tahu apakah kami dapat bergabung dengan sekte Anda. Bab 974 Terima kasih. Salah satu penatua, seorang pria bernama Wuxan, mau tidak mau bertanya sebagai tanggapan, Cynthia memberitahu kami mengapa Anda ingin bergabung dengan kami, tetapi apakah itu tidak apa-apa. Seperti yang mungkin Anda perhatikan, kami bahkan harus mengirim sebagian besar para tetua kami melakukan misi untuk membantu situasi keuangan. Kami benar-benar tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Wuxan adalah salah satu dari sedikit anggota Soul Transformation Realm dari sekte tersebut. Setelah itu, penatua lainnya, seorang wanita muda bernama Tura, menambahkan, penatua Wuxan benar. Saya yakin kalian berdua tidak mengerti betapa ruginya kalian untuk tetap bersama kami. Ambil sekte Praler, Vinci, dan Ostrao, karena contoh. Mereka memiliki beberapa murid yang seumuran denganmu yang juga berada di alam transformasi jiwa. Untuk menjadi seorang penatua, mereka harus mencapai alam suci terlebih dahulu. Tapi di sini di Lukimira, level seperti itu sudah cukup bagimu untuk jadilah salah satu tetua teratas atau pemimpin sekte sendiri. Kami memiliki lebih banyak tetua alam jiwa baru lahir yang dipromosikan dari para murid daripada kami memiliki tetua alam transformasi jiwa. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Tura. Bagaimanapun, itu adalah kebenaran. Titik. Tura melanjutkan, mengingat usia dan kultivasi Anda pasti dapat bergabung dengan salah satu dari 3 sekte teratas sebagai murid dan memperoleh peringkat tinggi di sana dengan sangat cepat. Percayalah ketika saya mengatakan bahwa Anda memiliki lebih banyak keuntungan di sana sebagai murid daripada yang Anda miliki di sini sebagai orang tua. Bukannya Tura tidak ingin para ahli di tingkat kelompok Ryan bergabung dengan sekte tersebut. Hanya saja dia takut mereka akan meninggalkan sekte segera setelah mereka mengetahui lebih banyak tentang sekte lain. Banyak dari murid mereka pasti akan melakukannya jika mereka memiliki bakat atau uang untuk itu. Kelompok Ryan ingin mengatakan bahwa dibandingkan dengan sekte Realm of Mortals, sekte ini sudah cukup kuat. Apalagi menjadi sekte teratas sebuah kota. Mereka memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk memerintah seluruh negara di sana. Tentu saja, mereka tidak bisa menyebutkan hal seperti itu. Ryan kemudian menanyakan sesuatu yang lain, penatua Tura tampaknya juga masih sangat muda. Mengapa kamu ada di sini? Tura tercengang sejenak. Aku, muda. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Yah, dibandingkan dengan senior Cynthia, aku masih sangat muda. Namun, itu karena kultivasiku membuatku terlihat seperti ini. Percaya atau tidak, aku sudah berusia 213 tahun. Untuk berada di usia ini dan masih berada di tahap tengah dari alam transformasi jiwa mungkin sedikit lebih baik daripada rata-rata. Cynthia menghela nafas sebagai tanggapan, berkata, kamu tidak perlu mengatakannya seperti itu, bocah. Namun, dia terlalu tua untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Oh well, saya memang sangat tua karena saya mendekati 400-an. Wuxan,
yang sudah cukup tua, menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Siapa yang kamu coba tipu, wanita tua? Kami bergabung dengan sekte ini hampir pada saat yang bersamaan. Anda pasti lebih dari 400, sama seperti saya. Diam, Wuxan. Tidak ada yang menanyakan pendapatmu. Kayla tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Hahaha, kalian berdua selalu seperti itu. Yah, aku telah melihat kalian berdua tumbuh, jadi itu membuatku merasa lebih tua dari orang lain karena aku sudah berusia 500-an. Sedikit yang mereka tahu bahwa usia dan kultivasi mereka sangat tinggi saat menjadi sangat muda jika mereka berada di alam manusia. Umur seorang kultivator realem transformasi jiwa adalah 1000 tahun, sedangkan bagi mereka yang berada di Saint Realm adalah 1600 tahun. Wuxan dan Cynthia masing-masing berada di tahap akhir dan puncak dari alam transformasi jiwa, bahkan sebelum mencapai setengah dari umur mereka. Tura bahkan lebih baik, hampir 800 tahun ke depan. Apalagi Master Sekte, yang berada di tahap tengah dari alam suci dan masih memiliki umur lebih dari 1000 tahun. Di mata kelompok Rean, mereka adalah jenius yang menantang surga, setidaknya ketika mempertimbangkan standar alam fana tempat mereka sebelumnya berada. Saat itulah Kentucky menanyakan hal lain. Oh, benar, saya menyadarinya ketika berjalan melalui kota. Hal yang sama terjadi di sini di sekte. Mengapa ada begitu banyak pembudidaya alam jiwa baru lahir tetapi begitu sedikit pembudidaya di alam transformasi jiwa dan di atasnya? Itu benar. Kentucky melihat lebih banyak pembudidaya alam transformasi jiwa sebanding dengan populasi di alam dewa. Itu pasti menghancurkan angka proporsional rata-rata di Realm of Mortals. Namun, ada begitu banyak orang di alam jiwa baru lahir sehingga aneh bahwa jumlah pembudidaya alam transformasi jiwa hanya itu. Namun, Rowan adalah orang pertama yang menjelaskan itu. Itu normal, burung bodoh. Untuk memasuki alam transformasi jiwa, seorang kultivator harus menemukan jalan yang sebenarnya. Ini benar-benar berbeda dari Anda, binatang iblis, yang hanya membutuhkan lebih banyak energi. Ryan tersenyum ketika berkata, kami tinggal di daerah di mana terdapat banyak binatang iblis, tetapi tidak banyak pembudidaya. Itu sebabnya Kentucky bingung. Jangan pedulikan dia. Rowan kemudian memperingatkan melalui Divine Sense. Jangan menanyakan hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan. Sister Orb mengatakan bahwa lebih mudah untuk menemukan jalan seseorang daripada di Realm of Mortals. Dan itu benar. Itu sebabnya kami memiliki lebih banyak pembudidaya alam transformasi jiwa sebanding dengan jumlah pembudidaya di alam fana. Namun, itu tidak berarti bahwa menemukan jalan seseorang itu mudah. Ryan setuju dengan Rowan, mengatakan, Blok S itu benar. Energi surgawi membuatnya lebih mudah untuk berkultivasi hingga alam jiwa baru lahir. Namun, jika Anda benar-benar memperhatikan kembali ke kota, Anda akan melihat bahwa sebagian besar pembudidaya alam jiwa baru lahir yang Anda lihat berada di panggung puncak. Mereka semua muda, setengah baya, atau tua. Itu jawabanmu. Pada akhirnya, menemukan jalan seseorang di sini lebih mudah daripada kembali ke planet. Namun demikian, itu masih merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kentucky menggosok bagian belakang kepalanya dengan sayapnya karena malu. Maaf, aku hanya ingin tahu. Seharusnya aku lebih memikirkannya. Kayla tidak keberatan karena kata-kata Rowan benar. Tidak apa-apa. Itu juga mengapa sekte kami memiliki lebih banyak tetua realem jiwa baru lahir daripada yang ada di transformasi jiwa. Lihatlah para tetua di ruangan ini, termasuk Cynthia. Mereka sudah 13 dari 20 tetua realem transformasi jiwa dari seluruh sekte. Petik 2. Penatua lain, seseorang bernama Jusis, lalu menambahkan, tentu saja, jika Anda bergabung dengan sekte top kota, maka Anda pasti akan melihat lebih banyak orang di Soul Transformation terkonsentrasi di sana. Kata-kata itu membawa percakapan kembali ke masalah awal, jadi Tura bertanya sekali lagi. Apakah kamu melihat apa yang kamu rugikan dengan memilih kami? Kamu memiliki bakat, berada di alam transformasi jiwa saat masih berusia akhir 30-an. Aku tidak ingin sekte kami menerimamu hanya untuk kamu meninggalkan sekte kami, beberapa hari kemudian setelah Anda menemukan pilihan yang lebih baik. Kayla setuju dengan Tura. Memang, Anda harus berpikir 2 kali sebelum memilih kami. Tentu saja, jika Anda masih lebih suka menjadi bagian dari sekte kami dan mungkin kesulitan keuangan kami, Anda tentu saja diterima. Hahaha.
Semua tetua di ruangan itu juga tertawa terbahak-bahak. Lagi pula mereka tidak berharap banyak. Ryan mengangguk sebagai jawaban, berkata, memang, kita seharusnya memikirkan semuanya. Semua orang menghela nafas setelah mendengar itu, berpikir bahwa Ryan dan yang lainnya memutuskan untuk pergi setelah mendengar kata-kata mereka. Namun, Ryan tersenyum sambil melanjutkan, sekarang aku semakin yakin aku ingin bergabung dengan sekte ini. Terima kasih telah menerima kami. Bab 975 kami melihat orang lain secara berbeda. Para tetua terdiam, terkejut mereka masih memilih untuk tinggal bersama mereka. Beberapa saat kemudian, Tura tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wuxan untuk bertanya, mungkinkah orang asing itu idiot? Mulut Ryan berkedut sebagai jawaban. Entah bagaimana, penatua Tura itu mengingatkannya pada Sister Orb dan Malaka, yang bahkan lebih buruk. Ahem, tapi jika sektemu yang tidak menginginkan kami di sini, maka kami juga tidak keberatan pergi. Tiba-tiba, Kayla menghilang dari tempat duduknya sebelum. Asteris. Suara tamparan di belakang kepala terdengar. Aduh. Tura memandang Master Sekte dengan ekspresi bersalah. Sayangnya, Kayla benar-benar mengabaikannya. Jangan pedulikan si idiot ini di sini. Sekte kami pasti sangat senang menerima murid baru yang begitu mengesankan. Murid, Ryan dan Roan bingung ketika mereka melihat ke arah Cynthia. Bukankah seharusnya kita menjadi penatua tamu? Cynthia sama bingungnya, jadi dia bertanya kepada Kayla, Master Sekte, kita sudah memiliki penatua di alam jiwa baru lahir. Bukankah aneh membiarkan si kembar ini bergabung dengan sekte sebagai murid? Lagi pula, murid terkuat kita baru saja masuk. Alam jiwa yang baru lahir juga. Kayla menggelengkan kepalanya saat dia memberitahu Cynthia, tidak bisa. Mereka terlalu muda untuk menjadi penatua. Apakah kamu belum menyadarinya? Para penatua di alam jiwa baru lahir semuanya sudah berusia di atas 100 tahun. Mereka memiliki banyak pengalaman untuk tidak menyalahgunakan posisi mereka. Itu sebabnya kami mengizinkan para tetua realem jiwa baru lahir. Tura merasa aneh, sambil bergumam, kupikir kami menjadikan mereka lebih tua karena kami kekurangan tenaga. Aduh. Diam. Jika kamu berbicara lagi, jangan salahkan aku karena mengirimmu ke tambang emas sekte itu, kata Kayla padanya dengan ekspresi gelap. Dengan itu, Tura menutup mulutnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Semua tetua lainnya menghela nafas sebagai tanggapan, tetapi sepertinya tidak ada yang terkejut dengan bagaimana Tura dan Kayla bertindak. Jelas bahwa itu adalah peristiwa biasa. Adapun kelompok Ryan bukan satu-satunya yang berpikir bahwa Tura sangat mirip dengan Malaka atau Sister Orb. Sisanya memiliki kesan yang sama di benak mereka. Master Sekte ini benar-benar mengalami kesulitan. Hormat. Ahem, Kayla kemudian kembali ke tempat duduknya sekali lagi sebelum melanjutkan, itulah yang ingin aku katakan. Kami pasti ingin menerima kalian berempat, tapi itu harus sebagai murid, tingkat akses hampir setara dengan sesepuh. Jika Anda ingin menggunakan formasi sekte, mintalah sesuatu di aula pendudukan samping atau area lain, dan Anda akan bebas melakukannya. Selama Anda menyediakan bahan dan tidak pergi ke laut, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Nah, untuk Ryan dan Rowan, itu sudah lebih dari cukup. Mereka akan dapat menggunakan koneksi sekte untuk menyelidiki lebih banyak tentang alam dewa. Itu sudah cukup bagus untuk mereka. Tentu, tidak apa-apa bagi kami. Jika Anda tidak keberatan memiliki murid dengan kultivasi tinggi, maka kami akan bergabung dengan cara itu. Ryan kemudian menatap Kentaki dan Celis setelah itu sebelum bertanya, bagaimana dengan teman-teman kita di sini? Mereka jelas tidak sama dengan binatang iblis lainnya. Pertama-tama, mereka tidak benar-benar memiliki tuan, mereka juga tidak akan menerimanya, untuk memulai karena mereka memiliki perasaan. Begitu Ryan menanyakan itu, mata seorang penatua berbinar. Namanya Kurt, penatua yang bertanggung jawab atas Bistaming Hall. Bistaming Hall tidak memiliki binatang iblis di tahap 5, tetapi mereka masih harus menjinakkan beberapa untuk membantu tugas berat sekte tersebut. Oh, apakah kamu keberatan jika aku mengajak temanmu untuk membantu? Kentaki dan Celis memandang Kurt dengan ekspresi bingung. Bantu apa? Kalian berdua adalah binatang iblis, ya, salah satunya adalah pohon iblis tetapi masih dikategorikan dengan nama binatang iblis. Bagaimanapun,
Kehadiranmu di Balai Penjinakan Binatang akan membuatnya lebih mudah untuk mengontrol dan menjinakkan binatang iblis baru. Setelah itu semua, aura Anda akan mengintimidasi yang lain. Saya bersedia membayar 3 Divine Stone per bulan jika Anda menerimanya. Kurt tampaknya cukup bersikeras untuk memiliki mereka berdua karena 3 batu surgawi hanya untuk tinggal di Beast Taming Hall sudah banyak. Kentucky dan Celis memandang si kembar, tetapi Ryan dan Rowan hanya mengangkat bahu, dengan Ryan memberitahu mereka, untuk apa kamu melihat kami? Itu keputusanmu, bukan keputusan kami. Kamu bahkan tidak perlu tinggal di sekte yang sama, seperti kami jika Anda tidak mau. Celis kemudian menatap Kurt sebelum bertanya, saya ingin mengakar di sekte ini, dan akar saya cukup besar. Apakah itu akan menjadi masalah? Kurt segera menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, kami adalah sekte bawah tanah, jadi tidak ada kekurangan tanah untuk akar Anda berkembang. Selama mereka tidak mencapai area terlarang atau menyebabkan masalah, Anda dapat memperluasnya sebanyak yang Anda mau. Tentu saja, saya akan menunjukkan kepada Anda di mana area terlarang itu agar Anda tidak menyentuhnya. Celis mengangguk, segera menjawab, tidak apa-apa bagiku, kalau begitu. Aku tipe yang hanya berakar dan berkultivasi. Kamu tidak akan melihatku bergerak kecuali sangat diperlukan. Karena Celis akan tinggal di sana dengan sarang Kentucky, Kentucky jelas menerimanya juga. Hal yang sama berlaku untukku. Celis memiliki cabang terbaik untuk sarang, jadi kami selalu bersama. Besar. Kurt sangat gembira. Aku berencana untuk mencoba menjinakkan binatang iblis tahap 5, tetapi akan terlalu sulit untuk mengendalikannya. Selama kalian berdua dekat, itu akan meningkatkan peluangku banyak. Saat itulah Kurt teringat sesuatu. Maaf. Aku lupa bertanya. Apakah kalian berdua terganggu karena kita menjinakkan binatang iblis di sini? Kentucky dan Celis saling memandang sebelum menggelengkan kepala. Celis kemudian mengambil kesempatan untuk menjelaskan, mengatakan, kamu tampaknya memiliki gagasan yang salah tentang kami. Tentu, kamu menempatkan kami semua dengan nama yang sama, binatang iblis, tetapi kami, pada kenyataannya, ras yang berbeda. Jika itu bukan anggota dari ras kita sendiri, kita hanya melihat binatang iblis lain dari ras lain dengan cara yang sama seperti kita melihat manusia, Lakures, Tural, Kingone, dan sebagainya. Kami sama sekali tidak peduli. Yah, itu masuk akal. Kurt tidak bisa disalahkan. Lagi pula, dia belum pernah berbicara dengan binatang iblis yang hidup sebelumnya. Kalau begitu, aku mengandalkan bantuanmu. Bab 976 tepat. Dengan keputusan itu, seorang murid datang ke aula untuk membawa si kembar ke area pribadi mereka. Karena sekte itu jauh ke dalam tebing, itu memiliki lebih dari cukup ruang bagi setiap orang untuk memiliki kamar mereka sendiri. Satu-satunya peringatan adalah bahwa mereka harus membangun tempat tinggal mereka sendiri. Ini mungkin sesuatu yang memakan waktu untuk murid tingkat rendah, tetapi untuk si kembar, itu sangat mudah dilakukan. Kentucky dan Celis, di sisi lain, dibawa ke Beast Taming Hall. Tidak mengherankan, Taming Hall tidak berada di dalam tebing tetapi di luar. Bagaimanapun, binatang iblis membutuhkan lingkungan yang berbeda untuk hidup, terutama mereka yang tidak hidup. Namun demikian, sebagian besar tempat tinggal binatang iblis masih dibangun di dinding tebing. Seperti yang bisa dibayangkan, Celis memutuskan untuk tinggal sejauh mungkin dari gua sekte sebelum kembali ke bentuk pohonnya. Celis mengubah penampilannya untuk mencegah orang lain mengetahui rasnya, seperti yang dia lakukan di Sekte Kebebasan saat masih di benua binatang iblis. Kentucky tidak keberatan karena dia terbang ke sarangnya dan mulai tidur siang. Sedikit yang diketahui Sekte, tetapi konsentrasi energi surgawi di Sekte akan segera naik. Kembali di aula pertemuan, Cynthia tetap tinggal bersama Wuxan dan Jusis. Mereka sepertinya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Master Sekte ketika salah satu dari mereka bertanya, Kayla, apa yang kamu rencanakan? Kayla memandang ketiganya sambil tersenyum, menanggapi dengan, merencanakan. Apa yang kamu bicarakan? Wuxan menyipitkan matanya sebagai tanggapan saat dia menjawab, Kayla, kita sudah saling kenal sejak lama. Pertama-tama, fakta bahwa semua tetua jiwa baru lahir berusia lebih dari 100 tahun hanyalah kebetulan. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa seseorang harus berada pada usia tertentu untuk menjadi penatua, apalagi penatua tamu. Jusis setuju dengan Wuxan, mengatakan, tepat.
Bagi Anda untuk meminta mereka untuk tetap sebagai murid, pasti ada alasan untuk itu. Layla tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, memang, ada alasan untuk itu. Kayla kemudian mengambil slip batu giok dari sakunya dan melemparkannya ke arah ketiganya. Coba lihat ke dalam. Cynthia, Wuxan, dan Jusis saling memandang sebelum mereka mengirim Divine Sense mereka ke dalam giok slip. Ini, akhirnya, mereka melihat kembali ke Kayla ketika salah satu dari mereka berkata, sebuah majelis listrik lokal. Sudah berapa lama sejak yang terakhir terjadi? Tunggu, mungkinkah? Kayla segera mengangguk ketika dia memberitahu mereka, ya, distribusi kekuatan 100 tahun telah tiba. Saya sudah menerima informasi bahwa perwakilan keluarga kerajaan ada di kota Kosek, mempersiapkan pertemuan. Energi surgawi bertanggung jawab untuk melahirkan banyak harta alam. Salah satunya kebetulan adalah Divine Veins. Vena surgawi itu mampu menghasilkan lebih banyak energi surgawi, sempurna untuk sekte dan organisasi lain yang mengandalkannya. Sekte Lukimira kebetulan dibangun dekat dengan salah satunya. Adapun mengapa mereka memilikinya, itu karena mereka memenangkannya 500 tahun yang lalu selama distribusi kekuatan 100 tahun. Ada cara untuk membuat Divine Veins, tetapi metodenya sangat mahal. Bahkan 3 sekte teratas kota Kosek bersama-sama tidak akan mampu membayar prosesnya. Namun, keluarga kerajaan berbeda. Mereka terus memproduksi Divine Veins dari beberapa kualitas sepanjang waktu. Mereka sering menjualnya atau menggunakannya dalam perdagangan dengan negara lain. Tentu saja, itu belum semuanya. Setiap 100 tahun sekali, keluarga kerajaan akan memberikan sebagian dari pembuluh darah yang diproduksi untuk berbagai sekte dan organisasi lain dari kerajaannya. Itu adalah salah satu cara mereka untuk membantu meningkatkan kekuatan keseluruhan orang-orang mereka secara keseluruhan. Namun, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Ada terlalu banyak kekuatan yang menginginkan vena surgawi, tetapi bahkan tidak cukup untuk semua orang. Disitulah majelis listrik lokal ikut bermain. Keluarga kerajaan akan mengirim sejumlah pembuluh darah ke setiap kota kerajaannya. Setelah itu, majelis akan digunakan untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkan pembuluh darah itu. Orang mungkin berpikir, apa yang akan terjadi jika kekuatan yang lemah menguasai Divine Vein? Tidak bisakah kekuatan yang lebih besar memaksanya keluar dari tangan mereka? Disitulah kekuatan keluarga kerajaan berperan. Setiap Divine Vein hanya bisa digunakan oleh kekuatan yang memenangkannya selama perakitan. Penguasa kota akan bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa aturan ini diikuti. Itu sangat ketat sehingga bahkan kekuatan yang memenangkan pembuluh darah itu tidak bisa menjualnya bahkan jika mereka mau. Mereka hanya bisa menggunakannya. Tidak ada yang mencoba memainkan trik ketika distribusi dilakukan. Jika seseorang tertangkap oleh keluarga kerajaan mencoba mengambil keuntungan dari seseorang yang mendapat pembuluh darah, pemusnahan sudah menjadi hukuman yang ringan. Begitulah cara Sekte Lukimira mempertahankan nadanya sendiri selama ratusan tahun tanpa ada yang mencoba untuk menentangnya. Yah, sejujurnya, vena surgawi Sekte Lukimira adalah yang berkualitas sangat rendah, jadi tidak banyak orang di luar sana yang tertarik untuk memulainya. Fakta bahwa mereka mendapatkannya sudah bisa dianggap sebagai keajaiban itu sendiri. Meminta untuk memenangkan vena berkualitas tinggi tidak lebih dari mimpi bagi mereka. Namun, ada masalah. Pembuluh darah itu memiliki umur 500 tahun. Setelah waktu itu habis, pembuluh darah akan mulai layu dan kehilangan efeknya paling lama 10 tahun. Kelompok Rean ingin tahu mengapa sekte tersebut mengalami masalah keuangan sampai-sampai mengirim orang tua mereka untuk misi. Itulah alasannya. Sekte itu mencoba mengumpulkan batu surgawi yang cukup untuk membeli vena surgawi berkualitas rendah lainnya selama beberapa tahun. Sayangnya, mereka jauh dari cukup. Bagaimanapun, batu surgawi juga diperlukan untuk menjalankan sekte. Cynthia memandang Kayla dan menghela nafas, mengatakan padanya, tidak heran kamu bersikeras untuk menjadikan mereka sebagai murid. Bagaimanapun, hanya anggota sejati dari kekuatan yang berpartisipasi dalam majelis yang dapat mencoba untuk mendapatkan Divine Veins. Jika kamu menerima mereka sebagai tetua tamu, mereka tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam nama sekte kami. Kayla mengangguk sambil tersenyum sebagai jawaban. Tepat. Bab 977 begitukah? Namun demikian, Wuxan bingung tentang satu bagian, bertanya, saya mengerti mengapa Anda ingin mereka membantu dengan itu.
Namun, apakah benar-benar diperlukan untuk hal seperti itu? Bahkan jika mereka tidak bergabung, Anda masih memiliki sisanya, kami. Pertama-tama, mereka hanya berada di tahap awal dari alam transformasi jiwa. Cynthia dan saya berada di tahap puncak dan akhir. Kami memiliki lebih banyak peluang untuk memenangkan sesuatu. Cynthia dan Jusis mengangguk setuju. Mereka juga berpikir bahwa tidak ada gunanya Ryan dan Rowan berpartisipasi dalam pertemuan karena kultivasi mereka terlalu rendah. Faktanya, satu-satunya yang mungkin bisa mencoba sesuatu adalah Kayla, yang berada di Saint Realm. Namun, Kayla hanya tertawa terbahak-bahak setelah mendengar pertanyaan Wuxan. Hahaha, memang, itu akan terjadi dalam keadaan normal. Namun, kamu sepertinya lupa bahwa tema pertemuan juga berubah setiap 100 tahun. Aku kebetulan telah mendapatkan aturan distribusi tahun ini. Kayla kemudian mengambil slip batu giok lain dan memberikannya kepada para tetua. Cynthia dan yang lainnya segera menyadari bahwa itu berbeda dari yang digunakan oleh keluarga kerajaan. Jelas, bukan perwakilan keluarga kerajaan yang memberi Kayla itu. Setelah itu, mereka memeriksa isi slip giok itu. Begitu, untuk berpikir bahwa tahun ini memiliki batasan usia pada peserta. Kayla mengangguk sebagai tanggapan, memberitahu mereka, ya. Namun, itu tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, sudah 700 tahun sejak pembatasan usia terakhir. Saya tahu bahwa mereka akan menggunakan pendekatan semacam ini dalam distribusi ini atau mungkin paling banyak di dua berikutnya. Kebetulan tema itu digunakan sekarang. Cynthia mau tidak mau berkata setelah mendengar itu, tapi bukankah itu berarti kita semua akan dilarang berpartisipasi? Semua tetua hanya bisa menonton. Kayla mengangguk, berkata, saya merasa sangat tertekan karena itu juga. Batas usia tahun ini adalah 50 tahun. Jika Anda tidak menghitung Ryan dan Rowan, murid terkuat kami di bawah usia 50 tahun adalah Wamil, yang baru saja memasuki tahap tengah dari alam jiwa baru lahir. Dibandingkan dengan para jenius dari kekuatan lain, kami benar-benar pantas mendapatkan gelar salah satu sekte terlemah di kota Kosek. Cynthia, Jusis, dan Wuxan mengangguk. Akan sangat sulit bagi Wamil untuk mencapai apapun dengan kultivasinya. Bukan karena itu rendah. Faktanya, itu cukup di atas rata-rata, dan sekte itu memiliki harapan yang baik untuknya di masa depan. Namun, dibandingkan dengan yang lain, dia masih sangat kurang. Kayla kemudian menambahkan, tentu saja, saya akan mengirimkan jumlah maksimum peserta yang diizinkan dalam kompetisi, 10. Untungnya, 7 lainnya semuanya berada di tahap awal dari alam jiwa baru lahir. Mungkin kita akan menjadi sangat beruntung dengan cara yang sama, kami 500 tahun yang lalu dan mendapatkan Vena lagi. Jelas, 2 lainnya adalah Ryan dan Rowan. Apakah Anda tahu kompetisi apa yang akan digunakan dalam distribusi tahun ini? Cynthia bertanya dengan penuh minat. Namun, Kayla menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, tidak. Saya sudah beruntung mendapatkan informasi tentang batasan usia. Saya ragu bahkan 3 sekte teratas dan cabang organisasi untuk pekerjaan sampingan tahu apa isinya. Kami akan membutuhkannya, menunggu sampai hari itu tiba. Wuxan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Itu bisa jadi pertempuran, atau bisa juga terkait dengan pekerjaan sampingan. Cynthia mengangkat bahunya saat dia menjawab, ya, Ryan adalah master formasi dan pandai besi tingkat menengah perak, sementara Rowan adalah alkemis tingkat menengah perak. Itu sudah cukup tinggi untuk usia mereka. Ngomong-ngomong, kapan pertemuan akan dimulai? Jusis bertanya setelah itu, penasaran. Kayla tersenyum sebagai tanggapan, berkata, 2 minggu. Dalam 2 minggu, kita perlu meyakinkan si kembar untuk membantu sekte kita di majelis. Segera, semua orang melihat ke arah Cynthia saat dia melanjutkan, dengan mengatakan itu, kami menyerahkannya di tanganmu. Cynthia tersenyum pahit sebagai tanggapan. Sudah merupakan hal yang sangat baik bahwa mereka menerima untuk memasuki sekte. Sekarang, dia harus meminta lebih banyak bantuan. Seberapa sulitkah itu? Yah, aku hanya bisa mencobanya dan melihat apakah ada cara untuk meyakinkan mereka. Di Aula Alkemis. Begitukah? Baiklah, kita akan berpartisipasi dengan nama sekte itu, kata Rowan sambil mempelajari buku-buku alkimia. Cynthia membeku sesaat, melihat betapa mudahnya Rowan menerima permintaannya. Apakah kamu tidak akan meminta bayaran atau semacamnya? Lagi pula,
Master Sekte bersikeras agar kamu menjadi murid persis untuk itu. Roan menggelengkan kepalanya ketika dia menjelaskan, tidak perlu. Saya ingin tahu tentang tingkat kejeniusan dari bagian alam dewa ini. Majelis ini dan aturannya kebetulan sesuai dengan kebutuhan saya. Roan kemudian dengan dingin tersenyum saat dia memancarkan sedikit niat membunuh. Selain itu, ada baiknya memiliki beberapa pengganti bandit yang tidak kami temukan. Cynthia merasakan hawa dingin di punggungnya saat mendengar itu. Untuk beberapa alasan, dia merasa seperti anak domba di depan harimau. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang setelahnya. Hebat, aku tidak ingin kamu bekerja untuk sekte tanpa imbalan apapun. Mari kita lakukan seperti ini. Jika kamu bisa mendapatkan vena tingkat rendah lain untuk sekte tersebut, kami akan membayarmu 300 Divine Stone. Jangan meremehkan nilai itu. Untuk sekte Lukimira, itu sudah jumlah yang sangat besar. Mereka tidak akan pernah menyerahkan begitu banyak batu untuk alasan lain selain vena. Aku tahu 300 bahkan tidak mendekati nilai nadi, tapi sekte kita tidak bisa membayar lebih dari itu. Roan menggelengkan kepalanya, berkata, jangan khawatir. Saya melakukannya untuk kesempatan, bukan untuk batu surgawi. Roan juga ingin mengatakan bahwa Rean pasti dapat menghasilkan jumlah itu begitu dia mulai menjual peralatan palsunya. Namun, lebih baik untuk tidak menyebutkan itu untuk saat ini. Cynthia kemudian berbalik setelah itu, memberitahu Roan, aku akan memberitahu Rean juga. Roan mengangguk sebagai jawaban, tidak menghentikannya. Tentu saja, dia sudah menghubungi Rean melalui Soul Connection untuk memberitahunya tentang berita itu. Hanya saja Cynthia tidak tahu tentang kemampuan si kembar, sehingga mereka harus berpura-pura tidak bisa berkomunikasi dari jauh. Jelas, Rean setuju. Tentu saja, aku menantikannya. Bab 978 Semua Telinga. Setelah meminta Rean dan Roan, Cynthia kembali ke Kayla untuk menyampaikan kabar tersebut, yang jelas membuat Kayla girang. Wuxan dan Jusis secara alami juga sangat gembira. Bagus, kita mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menyerang pembuluh darah tingkat rendah dengan mereka berdua. Cynthia mengangguk sebelum menyebutkan, namun, saya setuju bahwa jika mereka mendapatkan salah satu vena, kami akan membayar 300 Divine Stone. Kayla, Wuxan, dan Jusis merasakan sedikit perih di hati mereka ketika mendengar nomor itu. Namun, mereka juga memahami persyaratannya. Baik, jika mereka benar-benar mendapatkan salah satu dari vena itu, maka 300 Divine Stone adalah harga yang sangat rendah untuk dibayar. Rean dan Roan, jelas, mendiskusikan pertemuan melalui koneksi jiwa mereka setelah Cynthia pergi. Roan, bagaimana menurutmu? Haruskah kita keluar semua? Roan merenungkannya sebentar sebelum mengangguk. Iya, Anda mendengar apa yang mereka katakan sebelumnya, kan? Kultivasi dan usia kami hanya menempatkan kami di antara para jenius di atas rata-rata. Dengan itu, tidak ada bedanya jika kami menunjukkan sedikit lebih dari yang mereka harapkan. Sister Orb tidak bisa tidak bertanya setelah mendengar itu, namun, mengapa mereka mengatakan Anda berusia akhir 30-an? Kalian berdua sudah berusia 48 tahun. Benar saja, Rean dan Roan menghabiskan lebih banyak waktu daripada hanya 30 tahun setelah mereka bereinkarnasi. Rean adalah orang yang menjelaskan itu kepada Sister Orb. Sister Orb, Anda masih menggunakan metode penghitungan dari Sunkan Planet. Saya bertanya tentang hal itu selama perjalanan kami di karavan. Dari kelihatannya, 1 tahun di sini lebih besar dari tahun planet Sunkan kita. Saya menghitung jumlah yang tepat, dan sepertinya Roan dan saya berusia 37 tahun di tempat ini. Begitu ya, sekali lagi, tahun di planet Sunkan juga lebih besar dari tahun di bumi, jadi kurasa itu masuk akal. Rean tidak bisa menahan tawa sebagai tanggapan. Hahaha, jika kita masih di bumi, Roan dan aku akan menjadi dua orang tua berusia 50 tahun. Tentu saja, kultivasi meningkatkan umur kami, jadi kami akan tetap terlihat sangat muda meskipun usia kami sudah lanjut. Roan juga menambahkan, itu juga berarti kita harus menghitung jumlah umur yang tepat yang kita peroleh dengan setiap bidang kultivasi. Misalnya, umur Saint Realm di Sunkan kira-kira sekitar 1600 tahun. Di sini, di alam dewa, itu akan diterjemahkan menjadi 1232 tahun sebagai gantinya. Sederhananya, itu sekitar 77% dari nilai-nilai dari planet Sunkan. Rean mengangguk ketika dia berkata, memang.
Para pembudidaya alam transformasi jiwa memiliki sesuatu yang mendekati 1000 tahun di sana, yang berarti kita memiliki sekitar 770 tahun umur. Yah, kita punya lebih dari cukup waktu untuk berkultivasi. Itu tidak banyak mengubah pandangan kami tentang Master Sekte dan para tetua. Ngomong-ngomong, lanjut Rowan, kita dapat mengharapkan banyak alam transformasi jiwa di majelis ini. Satu-satunya keraguan adalah apakah keunggulan kita dalam kekuatan absolut tetap sama. Seharusnya tidak banyak berubah. Meskipun Anda dapat menyimpan energi surgawi jauh lebih sedikit daripada energi spiritual, itu tidak mengubah fakta bahwa dantian Anda dapat menampung sekitar 3 kali lebih banyak daripada yang lain. Satu-satunya perbedaan di sini adalah apakah perpaduan energi surgawi dan kekuatan jiwa sekuat perpaduan dengan energi spiritual. Tentu saja, bahkan jika ada perbedaan, itu tidak akan menjadi sesuatu yang besar. Ngomong-ngomong, Ryan meminta perhatian mereka saat dia bertanya, apakah kita akan pergi ke pertukaran elemen kita, atau akankah kita bertarung dengan kekuatan kita sendiri? Rowan merenungkannya sebentar sebelum berkata, mari kita mulai bertarung dengan kekuatan kita sendiri terlebih dahulu. Jika Anda melihat bahwa Anda tidak dapat berurusan dengan lawan hanya dengan itu, maka gunakan pertukaran elemen. Ryan mengangguk, berkata, baiklah. Itu mungkin akan tetap terjadi, karena saya yakin kita pasti akan menemukan beberapa ahli Saint Realm di bawah usia 50 tahun. Pada akhirnya, perbedaan 11 tahun ini merupakan kerugian bagi kami. Berhenti mengeluh, Rowan mau tidak mau berkata, kita sudah bisa melompati seluruh alam kultivasi dengan kekuatan saat kita habis-habisan, apalagi saat kita bertukar elemen. Jika tidak ada perubahan, kita tidak akan terlalu dirugikan. Itu kesempatan bagus jika ada. Ryan mengangkat bahunya ketika dia mengingat sesuatu. Oh, benar. Kirim bintang putih Anda ke alam dimensi permata jiwa. Aku akan membawanya ke sini di Blacksmith Hall. Saya belajar tentang metode penempaan sekte sehingga saya bisa memodifikasinya. Rowan mengangguk ketika bintang putihnya menghilang dari cincin spasialnya dan memasuki alam dimensi permata jiwa. Namun, Ryan tidak langsung mengeluarkannya. Pertama, dia akan menggunakan beberapa materi tingkat surga untuk mencoba berbagai hal. Bagaimanapun, energi surgawi adalah hal baru bagi Ryan. Aku akan menyelesaikannya sebelum pertemuan dimulai dalam 2 minggu. Rowan tidak keberatan. Selama itu kembali ke masa lalu, tidak apa-apa. Dia kemudian kembali membaca buku alkimia. Dia bisa melihat banyak persyaratan yang berbeda, herbal, dan hal-hal seperti itu di sana. Namun, Sister Orb tidak bisa tidak bertanya, kapan Anda akan menggunakan poin takdir Anda? Anda mendapat 30.000 poin dari mengaktifkan kembali formasi binatang dunia. Juga, Anda mendapat 11.326 lagi dari perubahan takdir yang disebabkan oleh sistem komunikasi dan hal-hal lain. Mengingat Anda memiliki 4.402 poin tersisa sejak pembelian terakhir Anda sekarang memiliki total 45.728 poin takdir yang siap digunakan. Kata-kata itu membuat Ryan mempertimbangkan untuk membeli sesuatu sebentar. Saudari Orb, Anda mengatakan sebelumnya bahwa jika kita terlalu jauh, sistem tidak akan menghitung perubahan takdir yang terjadi karena kita. Jelas, kita tidak akan mendapatkan poin takdir lagi dari planet Zasvin. Sistem tidak bisa mendeteksi sesuatu sejauh itu. Ryan kemudian menanyakan pertanyaan sebenarnya. Apakah itu berlaku untuk alam dewa juga? Rowan harus mengakui bahwa dia juga ingin tahu tentang itu. Memang, alam dewa adalah sebidang tanah, kan? Mungkin batasan itu tidak berlaku di sini. Maaf mengecewakan kalian berdua, tapi jarak tetaplah jarak. Namun, berkat bentuk alam dewa, setidaknya aku bisa memberitahumu seberapa jauh sistem dapat mendeteksi perubahan takdir yang disebabkan oleh kalian berdua. Secara alami, Ryan dan Rowan semuanya mendengarkan.